Pemirsa seluruh Timur yang kami cintai, akhir-akhir ini publik Mabar sedang dihebohkan dengan satu berita bahwa Ketua KPUD Kabupaten Manggarai Barat dicopot dari jabatannya, lalu menjadi anggota biasa. Banyak sekali pemberitaan tentang kasus tersebut. Untuk mendiskusikan hal ini, ada baiknya kita berbincang-bincang dengan seorang mantan anggota KPUD Manggarai Barat periode 2008, 2013, 2013 ke 2014, 2019. Bang Aven Jasman, selamat sore. Siap. Bang Aven, ini Bang Aven dengar nggak berita-berita terakhir nih terkait kasus juniornya Bang Aven, Pak Kris? Dan kabarnya kan dia di DKPP kan ya, oleh lembaga yang berwenang ya, atas pelanggaran ini. Nah, yang menarik begini Bang Aven, terkait Pak Kris ini, dia di DKPP terkait dugaan kekerasan seksual ya. Nah, tapi dugaan tersebut juga belum terbukti secara hukum Bang Aven. Nah, bagaimana Bang Aven melihat ini sebagai seorang mantan komisioner KPUD Manggarai Barat? Untuk pertanyaannya Pak Iron, yang pertanyaan pertama apakah dengar tentang pemberhentian Ketua KPU Mabar itu? Ya. Saya pastikan saya mendengar. Tetapi seperti apa putusannya, secara detail saya tidak membaca putusan. Tapi satu yang pasti putusan itu memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Ya. Yang kedua, terkait saya sendiri yang juga pernah di DKPP kan, walaupun case-nya beda, karena itu saya perlu jelaskan bahwa keberadaan lembaga ini memang bagian dari penyelenggara, yaitu untuk menjaga marwah dari seluruh penyelenggara pemilu. Marwahnya yang mau dijaga adalah soal independensinya. Karena itu sekecil apapun cacat dalam diri komisioner bersangkutan, ya harus di-clearkan. Bahwa pemberhentian itu bagian dari cara untuk menjaga marwah itu, ya kita hormati. Walaupun mungkin dari sudut pandang beda, kita bisa katakan kita tidak sepakat, dan itu sah-sah saja. Tapi begini kan Bang Aven, kalau kasusnya Bang Aven dulu kan ada keputusan yang mengikat nih, keputusan pengadilan, lalu kemudian dasar keputusan itu di DKPP kan. Ini sepengetahuan saya menjadi janggal ketika tidak ada satupun keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Pak Kris ini bersalah misalnya. Tiba-tiba ada keputusan DKPP bahwa dia dinilai melanggar moral ya. Lalu seolah-olah kemudian di berita nih, seolah-olah tindakan Pak Kris ini sudah melakukan pelecehan seksual, melakukan tindakan kekerasan. Padahal sebagai warga negara, ya kita tahu sebelum ada keputusan, ada praduga tak bersalah lah, gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Aven ini kok DKPP itu begitu sih cara ngambil keputusannya? Terkait dengan keputusan etik dan keputusan hukum memang dua hal yang berbeda. Dan tidak selamanya putusan etik harus berpijak pada keputusan hukum yang ingkrah. Tidak selamanya. Dan di kasus ini seperti itu yang terjadi. Apalagi kalau yang berkaitan dengan kasus pelecehan seperti itu, di kitab undang hukum pidana itu sifatnya adalah delik aduan. Artinya kalau pihak yang dirugikan tidak membuat laporan resmi kepada kepolisian supaya ditindaklanjuti oleh kejaksaan untuk dituntut dan akan disidangkan ke pengadilan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Sedangkan di DKPP sendiri, sepanjang siapa saja warga negara Indonesia yang bisa mengadukan kepada seluruh anggota penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU atau Bawaslu, dan dia disertai dengan seluruh bukti, maka DKPP akan berkewajiban untuk memeriksanya. Dan saya pastikan DKPP memiliki alat bukti yang cukup juga, sehingga mereka berani menyidangkan dan memutuskan pemberhentian.
saudara ketua KPU bersangkutan. Oke. Saya pikir itu. Meskipun belum ada keputusan tertentu. Karena dua hal berbeda. Nah, Gitu. Dua hal berarti berbeda. ini soal moral ya. Pijakan etik itu tidak harus berpijak pada putusan hukum formil. Contoh-contoh konkretnya misalkan gimana? Misalkan? Ya seperti itu kasusnya. Ketika ada satu komisioner penyelenggara pemilu yang melakukan tindakan pelecehan, gitu, terhadap salah satu orang dimanapun, siapapun orangnya, dan orang yang bersangkutan, gitu, bisa melapor. Apalagi kalau tindakan itu masih ada irisannya karena jabatan, gitu. Itu fatal sekali, itu jauh lebih fatal malahan. Ya kan konteksnya kan Gitu. Pak Kris ini anggota komisioner, ketua komisioner. Ya. Nah, lalu kemudian yang korbannya adalah pegawai di sana. Wah, itu fatal sekali, itu jauh lebih fatal. Tapi kan menurut saya, Bang Afen, ini kan rentan sekali. Anggota KPU itu, komisioner KPU itu berarti rentan ya. Sangat Rentan. rentan. Ini besok saya membayangkan ini. Bagaimana dengan kemajuan teknologi bagaimana ketika ada orang kemudian tiba-tiba dia edit satu video, satu foto, lalu dengan teknologi artificial intelligence sekarang, misalkan dia bisa mengubah rekaman suara, lalu kemudian itu menjadi dasar, tiba-tiba dia laporkan orang, berarti kan rentan sekali. Sangat rentan, tetapi saya pastikan DKPP juga tetap secara objektif dan transparan memproses aduan itu. Artinya tetap pijakan nyatanya itu pada bukti. Sepengetahuan Bang Afen, DKPP itu detail nggak kerjanya? Misalnya apakah dia betul-betul sangat detail. Gitu, dalam pengalaman? Ya, dalam pengalaman saya orang-orang hati-hati dan orang yang tidak punya konflik interest dalam mengambil keputusan itu. Mereka sungguh mau menjaga marwah penyelenggara saja. Itu supaya itu boleh ada titik nol. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya satu hal dalam konteks yang lebih besar, lihat case ini, kasus ini, itu. Ini kan akibat saja. Oh ya, akibat dari apa? Akibat dari yang pertama ada perubahan undang-undang tentang penyelenggara pemilu. Zaman kami dulu panselnya itu pansel terpusat, pansel satu kabupaten satu pansel. Yang di Manggarai Barat panitia seleksinya hanya yang ada di Manggarai, orang-orang di Manggarai Barat. Sehingga mereka jauh lebih detail untuk memeriksa rekam jejak dari calon-calon komisioner. Nah sekarang ini kan pansel terpusat hanya di sistem persona dan terpusat di provinsi. Itu bagaimana mereka bisa mendapatkan data yang objektif. Itu dari sisi. Yang kedua, ini juga bisa berakibat hal yang karena faktor lain, faktor umpamanya kuat-kuatan lobby, negosiasi, gitu. Karena itu kasus-kasus seperti ini sebenarnya menjadi pembelajaran bagi otoritas pusat untuk melihat. Ya kalau bisa kembali kepada marwah undang-undang lama, kalau bisa, kalau tidak ya sudah mau bilang apa. Tapi saya melihat yang kedua, ini kan kasus ini bukan ujuk-ujuk muncul. Nah itu dia. Ini bahkan desas-desusnya sudah bolak-balik selama proses seleksi. Ya, begitu. Yang saya dengar, sejak 2019 kalau nggak salah ya. Ya. Kalau nggak salah 2020-an itu sudah mulai muncul. Ya. Gitu. Sudah desas-desusnya. Tapi kok bisa lolos? Pertanyaan saya di situ. Nah ini berarti panselnya yang apakah yang masuk angin ataukah memang mereka tidak ada bukti waktu itu? Kan dua hal aja hipotesanya itu. Gitu. Ya, lagian pansel kan bukan juga lembaga yang bisa sangat ad menilai hoc, dia juga kan harus punya bukti yang kuat juga ketika harus tidak loloskan orang dan meloloskan orang. Tetapi minimal dia tidak boleh mengambil risiko lah. Dalam artian sedapat mungkin memastikan bahwa siapapun komisioner terpilih itu adalah orang-orang yang tidak membawa beban bagi lembaga penyelenggara. Dan ini menjadi beban. Fatal menurut saya, fatal ini. Apa yang kita mengharapkan dari independensi penyelenggara kalau dengan seperti ini dia punya kelakuannya. Tapi ingat, ini soal etik loh. Ya justru etik itu. Kalau soal dan belum terbukti loh, betul-betul. Saya lebih apresiasi ketika pelanggaran hukum dan pelanggaran etik. Belum tentu juga si Pak Kris melakukan itu karena belum terbukti secara hukum.
Sebenarnya kan ruang hukum bagi Kris itu dia bisa challenge putusan DKPP, bisa kok, begitu. Ya. Kalau dia sungguh merasa tidak melakukan itu seperti yang diadukan, dia challenge putusan DKPP, begitu. Boleh dia challenge? Boleh, Di ke pengadilan atau di kemana? PT UN bisa, gitu. Itu hak hukumnya dia, begitu. Nggak tahu sekarang dia Tidak, challenge nggak? ya saya tidak dengar. Kan prinsipnya di negara hukum ini tidak ada hak konstitusional yang tersumbat. Semua ada salurannya. Kalau kita merasa dirugikan oleh putusan lembaga apapun, semua ada salurannya. Begitu. Dan mestinya gunakan itu. Kalau merasa orang tidak melakukan seperti apa yang diadukan. Jadinya kan publik berspekulasi liar ya. Akhirnya multitafsir sekali. Bisa panselnya dulu masuk angin, gitu. Terus putusan DKPP itu juga menurut saya itu juga satu yang janggal. Kok janggal? Iya, Di mana letak janggalnya? Itu berat. kan bukan etika jabatan yang dilanggar itu. Oh, Kalau ya? etika jabatan bolehlah turun dari ketua. Gitu. Lalu Gitu. ini etika pribadi. Ini etika yang sangat sudah kita tahu secara universal lah. Apa sih etika itu? Begitu. Itu hal yang prinsip dan hakiki sekali dalam pribadi setiap orang. Kalau hal yang pribadi yang itu yang dilanggar, itu yang menurut saya akan lebih etis kalau DKPP putuskan untuk berhentikan saja, toh. Itu masih banyak komisioner yang ikut seleksi yang tidak bermasalah, calon-calon komisioner yang tidak bermasalah, yang tidak membawa beban bagi lembaga ini. Iya, Gitu. ya itu menarik ketika Bang Afen bilang bahwa harusnya bukan hanya diturunkan ya, Iya. dari jabatan ketua. Karena bukan jabatan, bukan etika jabatan yang dilanggar ini. Ini soal etika moral pribadi. Soal integritasnya. Integritas. Iya, dan itu kan hal yang prinsip sekali di penyelenggara pemilu. Soal Ya, justru itu yang menjadi banyak teka-teki. Jadi buat saya pribadi, ini pandangan pribadi saya, Om Afen. Jadi ini menjadi soal. Misalkan saya melihat ada beberapa pemberitaan media juga, seolah-olah sudah ada keputusan pengadilan nih, yang bersangkutan benar melakukan itu. Padahal ini soal moral yang ya, etika ya, soal etika. Entah bagaimana DKPP cara kerjanya juga kita tidak tahu gitu. Lalu yang menarik juga itu keputusan DKPP yang menurut IT juga melihat bahwa ini kok tanggung, tanggung, iya, gitu. Nah, tanggung. atau kenapa tidak di-challenge juga oleh Pak Kris? Dan harapan saya setelah podcast ini juga saya bisa berpodcast dengan Pak Kris. Lebih bagus juga pertanyaan ini disampaikan langsung kepada beliau. Ya, jelas putusan DKPP. Kan begini ya Pak Iron. Kenapa ini saya bilang tanggung putusan DKPP ini? Ini persoalan kelembagaan enggak? Ini kan case-nya ini terjadi internal lembaga. Bagaimana suasana kebatinan kelembagaan itu semua tenaga-tenaga kepala bidang, komisioner, kasubag di sana dalam melaksanakan kinerja ketika secara psikologis sudah ada fakta seperti ini bersama putusan DKPP, kan tidak mungkin dapat itu dia punya kinerjanya. Iya, teamworknya KPU itu kan KPU itu prinsipnya 5 jadi 1. Begitu. Saya tidak yakin akan, apalagi nih sebentar lagi nih pilkada ini tahapannya sudah mau dilaksanakan. Butuh support dari sekretariat. Sekretariat itu justru sebagai ujung tombak. Iya. Kan tanggung jawab aja komisioner, tapi ujung tombak kinerjanya itu di sekretariat. Nah, ya sebagai seorang mantan komisioner yang paham dinamika di dalam, juga sebagai rakyat Manggarai Barat, sebagai juga seorang politisi Manggarai Barat hari ini, menurut Bang Afen ini gimana nih harusnya ke depan ini? Gitu. Apakah kemudian ya udah cukup lah dengan keputusan itu, ataukah kemudian perlu digugat juga itu DKPP itu? Kok sampai di sini keputusannya? Oke, saya tidak masuk pada hak hukumnya Kris ya. Itu kan soal dia. Tetapi saya coba menyampaikan kepada publik soal case yang saya hadapi dulu. Iya. Sesungguhnya dulu waktu itu saya serta-merta langsung undurkan diri dari komisioner waktu itu.
Cuman ada hal yang prinsip sekali yang saya harus suka tidak suka, saya tidak lakukan itu. Yaitu pertanggungjawabkan dana APBD Pilkada 2015 yang waktu itu adalah saya sebagai ketuanya. Pertimbangan waktu saya undur diri, saya tetap tanggung jawab melekat, tidak bisa saya putuskan. Kalau secara moral pribadi, Saya sudah pengen mundurkan sangat sudah siap mundur diri dengan kasus itu waktu itu. Cuman tanggung jawab di depan mata itu yang melekat pada diri saya, yang juga diaudit waktu itu dan yang digunakan untuk pilkada itu yang buat saya dulu ya udah terpaksa bertahan aja. Bertahan. Atau dengan cara yang sama itu yang mau katakan bahwa kenapa Pak Kris tidak mau secara legowo mundurkan diri aja dari sana? Iya, tentu suasana kebatinan Kris yang tahu lah. Tetapi akan lebih bijak, akan lebih bijak. Menurut saya, kalau pakai standar kita, pakai standar saya lebih bijak itu. Ketika harus legowo, Ketika pesan itu dia harus gentle mengatakan mundurkan diri. Sehingga juga korbannya itu ya mestinya sekretaris ambil sikap untuk apakah dimutasikan sehingga tidak menjadi beban bagi lembaga. Oh, iya, tidak sehat di dalam internal ya. Kasihan saya justru empati terhadap mereka toh. Begitu, suasana kebatinan aja. Tapi ini Bang Afin, ini kan sudah lama kasus ini sebenarnya. Kalau dilihat dari pemberitaan media, saya tracking pemberitaan media dan dari cerita yang disampaikan ibu korban ini di beberapa media bahwa tahun ya sekitar tahun 2019 ke 2020 ini dan itu berjalan di dalam itu. Ironinya di situ. Gitu. Ironinya di situ. Lalu kenapa nggak diproses terus terus di kantor polisi laporannya misalkan. Terus Ironinya. Pak Kris juga setelah keluar dari KPP ini kalau tidak benar, ya kenapa tidak challenge saja keputusannya kan itu? Ironinya di situ toh. Semacam memelihara api dalam sekam. Iya, kurang lebih ekstrimnya begitulah. Begitu. Tetapi saya lebih melihat soal suasana kinerja di internal kelembagaan. Menurut saya dimanapun kita bekerja, kalau kita satu teamwork gitu, berapapun banyaknya kita, kalau satu yang cacat bermasalah, semua akan terusik yang lain secara psikologis. Begitu. Dan itu dirasakan betul sebenarnya dalam pengalaman Bang. Iya, dalam pengalaman saya. Begitu. Satu aja yang hal-hal yang remeh-temeh aja menjadi sandungan itu sangat mengusik sekali secara tim. Dalam konteks itu yang saya harapkan. Gitu. Kalau mau mencintai lembaga KPU ya mestinya kita jangan ada sebagai beban bagi lembaga lah. Itu prinsipnya. Begitu. Harus legowo gitu. Iya. Gitu. Atau kalau memang tidak benar ya di challenge. Ya atau di challenge. Terus sejarah juga akan mencatat. Itu yang dulu saya harus kembali sedikit proses rekrutmennya kami dulu. Ya. Pertanyaan terakhir itu oleh Ketua KPU Provinsi untuk saya 2014. Ya. Almarhum John Depak. Ketika disuruh pilih, Pak Afan, integritas atau kompetisi atau kompetensi, isi kepala atau isi hati? Saya isi hati. Utamakan dulu integritas, isi hati. Karena isi kepala bisa diisi dari belakang. Tapi integritasnya orang tidak bisa diisi dari luar. Harus dari dalam dia. Itu hal yang prinsip sekali dari penyelenggara pemilu itu. Gitu. Karena integritas itu akan menjadi tembok yang sangat tebal untuk dia tidak tergoda pada godaan selama proses penyelenggaraan demokrasi. Karena itu integritas yang pertama. Ya jujur aja komisioner yang baru juga yang saya tidak disebut, saya waktu datang seleksi dan lolos, saya bilang begitu. Di kepalamu bisa diisi dari belakang. Undang-undang pemilu nanti kau akan belajar ketika kau jadi komisioner. Iya. Tapi hatimu tidak bisa diisi dari belakang, siapapun tidak bisa. Harus kau sendiri bisa menjaga kau punya hati. Sehingga kau memiliki standar integritas yang sesuai kebutuhan lembaga penyelenggara pemilu. Tidak tergoda, non partisipan, tidak dalam konteks putus hubungan dengan peserta pemilu. Tidak, bukan itu.
kita tidak ambil bagian, tetapi apapun hak konstitusional dari peserta pemilu itu wajib penyelenggara untuk memberikan solusinya. Ini loh, karena tidak sumbatan dalam proses demokrasi, itu prinsipnya. Oke, Bang Afen. Ya memang ini menjadi persoalan yang menjadi banyak tanda tanya ya, Bang, ya. Sangat. Nah, kita juga tidak tahu pasti gimana. Entah kalau DKPP itu ada di Manggarai Barat dan mau Iya, kita podcast juga. kan kita bisa konfirmasi. Kita bisa konfirmasi ya. Ya. Itu tadi pertanyaan dasar yang belum terjawab itu adalah bagaimana menilai seorang melakukan tindakan pelanggaran etik itu sementara belum ada hukum yang. Tetapi setahu yang saya tahu dan saya pernah ngalami itu jauh lebih objektif, jauh lebih transparansi, dan orang-orang yang ada di KPP juga orang-orang yang dipastikan mereka tidak ambil bagian dalam konflik interest terhadap keputusan itu. Sedangkan di luar itu yang tadi Bang Niron sebut di pengadilan, ya udahlah gitu, nggak usah disebut. Saya tidak mau tapi kita harus percaya pengadilan, Bang. Percaya, wajib negara hukum itu wajib. Kita harus apapun busuk, seburuk apapun busuknya pengadilan wajib percaya. Nah, gitu juga dengan penegak hukum. Iya. Dan kabarnya, Bang Afen, kasus ini kan sebenarnya tidak dilanjutkan informasinya ya, karena mungkin karena tidak diurus terus atau kemudian mungkin tidak cukup bukti, itu kan tidak dilanjutkan di. Karena dia juga sifatnya delik aduan. Delik aduan itu sampai pada pembacaan putusan pun korban katakan akan saya menarik ke aduan saya, maka seketika itu juga proses hukum. Ada nggak peluang misalkan korban ini setelah keluar putusan DKPP lalu dia lapor lagi jadi bukti itu bisa, itu hak dari korban. Tapi kan ada nggak visumnya itu? Kan ya, itu kekerasan seksual. Itu kan urusan mereka, urusan gitu. mereka lah, urusan dari korban begitu. Kan juga korban itu tanggung. Tapi aturan itu apa sih targetnya dia itu? Jadi itu juga menjadi tanda tanya. Iya. Jadi menurut saya aturan yang soal etika tadi itu juga aturan yang saya kira, waduh, keras sekali. Kenapa keras? Karena masuk ke hal-hal privasi orang gitu. Saya bayangkan misalkan, bagaimana kalau mereka suka sama suka gitu? Ini pria dewasa, wanita dewasa loh. Ya, kan begini, anggaplah begini, suka sama suka tidak ada korban, kan aman. Gitu. Tidak diproses. Gitu. Kalau mereka suka, misalkan mereka suka sama suka, lalu yang satunya misalkan karena merasa bahwa ada satu dan hal, ya, lalu dia merekayasa kasus gitu. Ingkar janji misalkan. Misalkan ada janji yang tertentu, misalkan. Ya namanya orang lagi suka sama suka, mabuk asmara kan normal aja. Ini kan pria dewasa dan wanita dewasa, Bang Afen. Makanya kan saya tidak melihat dalam konteks kekerasan seperti yang disebutkan tadi. Saya lebih cenderung melihatnya perselingkuhan yang dikecewakan. Dan kalau ini juga gimana? Perselingkuhan yang dikecewakan. Ya, ini masih dugaan ya? Ya, dugaan. Lalu karena sama-sama dewasa, perselingkuhan. Tapi soalnya apa itu juga melanggar etik juga nanti? Iya, tetap melanggar. Justru itu kan urusan pribadi harusnya, Pak Fe. Kok aturannya kok sampai segitunya gitu? Tapi kan kalau umpama itu juga bagian dari sekarang kan DKPP itu sekretariat juga kena dong. Sekretariat juga sekarang kena aja DKPP. Berarti korban ini bisa di DKPP? Bisa juga. Kalau kasusnya perselingkuhan. Iya. Tapi dia korban nih. Iya. Oke lah, Pak. Jadi ya memang agak sulit sih membahas ini karena berkaitan dengan privasi orang sih sebenarnya. Hanya karena kemudian aturannya mewajibkan sampai masuk ke privasi ini, ya terpaksa kita harus bicara gitu. Kita harus bicara ke publik. Tapi poin kita ya biar publik juga paham bahwa juga yang kedua kan karena mereka telah menduduki jabatan publik toh. Walaupun semi elektoral dia punya proses rekrutmennya toh. Begitu. Ini menjadi atensi kita penting karena untuk memastikan lembaga penyelenggara itu ya tidak boleh diisi oleh orang-orang bermasalah lah. Kan itu sih intinya. Lama-lama penyelenggara kini seleksi melekat nih Om.
Kalau kayak gitu nanti. Kalau startingnya, gitu. jelas, kalau starting Kan- prinsip masuk jadi KPU itu ya mesti semi malaikat. Iya. Bahwa sampai di dalam dia jadi orang berdosa itu soal lain. Tapi Tapi kalau ini proses ini kan dari desas-desus yang ada ini kan sudah jauh lebih dulu dari proses seleksi. tapi ini soal kan gimana orang Gitu. Masa banyak orang ragu, masih banyak orang-orang yang gitu. orang-orang Zaman suci, sekarang Bang tulus. Afen, susah Iya. sekali cari orang yang Enggak, suci. banyak masih banyak lah. Ya, gitu. Masih banyak. Saya yakin masih banyak. gitu. Istilah saya sekotor-kotor yang satu komunal itu tetap masih ada satu dua. Kalau kita mau tarik secara teologis juga, coba kita lihat kasus Nuh itu. Kita menyatakan itu kok. Gitu. Ribuan satu kota itu dilenyapkan. Masih ada orang suci di dalam. Tapi asik ngobrol dengan Bang Afen ini dalam kapasitas politisi, mantan komisioner, gitu. Bukan dalam kapasitas pengkhotbah gitu. gitu. Selama berapa tahun terakhir saya ini jadi ketua KBG. Suka tidak suka. Harus sedikit ada firman gitu. Udah lah. Kurang lebih gitu. Oke Bang Afen, Ya. tentu ya kita jadi bisa terlalu jauh membahas Ya. ini Bang Afen. Dan saya berharap bahwa Pak Kris juga, saya sedang berupaya untuk ngajak Pak Kris untuk ngobrol, biar ini juga bisa terang benderang ke publik. Ya. Tidak adil juga kan ketika dia terus dinilai dengan itu, termasuk bertanya kenapa tidak di-challenge keputusan itu. Ya. Oke Bang, terima kasih atas waktunya Bang Afen. Oke, sama-sama. Semoga bisa berdiskusi di lain kesempatan Ya, juga. siap. Gitu. Siap. Oke. Selamat sore.